Mohon izin yang mulia, mohon bisa istirahat. Sakit lagi Sudirman. Kami lanjutkan. Yang tadi saya paparkan tadi, mulai dari proses penangkapan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan. Ya tentu ada regulasinya kan, kita juga sudah perhatikan bahwa tidak boleh penegak hukum. Sebenarnya dalam KUHP juga diatur tidak boleh ada pemeriksaan kalau dalam pertanyaan bebas, tidak boleh ada ancaman dalam bentuk apapun. Kemudian Jombang pada waktu di 2008 ini terjadi. Azas diferensiasi fungsional antara koordinasi kalau begitu ditahan ada masa tahanan yang mulia, yang arif untuk menjadi hiu di antara penasihat hukum dan jaksa. Kira-kira sampai beberapa perkara, sampai nanti aku musyawarah kapan segala macam dari A sampai fokus kita. Saya selalu bilang di dalam kelas, perhatikan karena kita di FH itu adalah kata kunci dalam putusan hakim. Jantungnya itu ada pada D, F, dan ya. Kalau dari peristiwa tersebut yang saya umpamakan tadi, terdapat ada fakta kekerasan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan. Ya tentu ada regulasinya. Ya, kalau memang akhirnya karena itu adalah satu prinsip hukum dan instrumen hukum yang sudah dikatakan perintah dan kehendak undang-undang, kalau ada intimidasi, terus orang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, tentunya adalah pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Dan hasil pemeriksaan penyidikan yang didasarkan pada sesuatu yang di situ ada intimidasi, tidak mendapatkan bantuan hukum, maka penyidikan itu yang menjadi tidak sah. Penyidikan yang tidak sah, kalau itu akhirnya dibikin, dikemas di dalam dakwaan seolah-olah itu adalah sah, dan itu akhirnya diambil oleh hakim dalam pertimbangan hakimnya dan membuat putusan, inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Ini yang sedang kita evaluasi sekarang, kita benahi, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal. Apa bisa disimpulkan dalam sidang yang sudah inkrah lalu itu bisa dikatakan tidak sah juga artinya? Oh, sangat bisa, karena inilah gunanya. Ini yang saya bilang upaya hukum luar biasa adalah satu dosis yang diberikan kepada terpidana. Dosis yang besar, karena bisa jadi orang bisa keliru, negara, katakanlah organ negara salah dalam menghukum orang. Maka dikasih satu tanggung jawab negara itu kepada si terpidana. Kalau kamu salah, ternyata hukuman ini salah, maka nanti akan dikasih ruang, namanya ruang oleh negara yang disebut dengan PK. PK inilah menjadi satu obat mujarab gitu, satu-satunya untuk mengembalikan kemerdekaan dia, hak dia itu tadi yang sudah dilakukan penahanan. Saya sih sepeda Pak, itu tuh baru bisa naik motor. Tanggal bulan Agustus 2016 itu dia bukan anggota klub motor ya? Saudara tahu nggak dia anggota klub motor? Nggak tahu. Jadi kalau dari peristiwa tersebut yang saya umpamakan tadi, terdapat ada fakta. Mohon izin yang mulia, mohon bisa istirahat. Sakit lagi Sudirman. Kami lanjutkan. Yang tadi saya paparkan tadi, mulai dari proses penangkapan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan. Ya tentu ada regulasinya kan, kita juga sudah perhatikan bahwa tidak boleh penegak hukum. Sebenarnya dalam KUHP juga diatur tidak boleh ada pemeriksaan kalau dalam pertanyaan bebas, tidak boleh ada ancaman dalam bentuk apapun. Kemudian Jombang pada waktu di 2008 ini terjadi. Azas diferensiasi fungsional antara koordinasi kalau begitu ditahan ada masa tahanan yang mulia, yang arif untuk menjadi hiu di antara penasihat hukum dan jaksa. Kira-kira sampai
itu adalah kata kunci dalam putusan hakim. Jantungnya itu ada pada D, F, dan H. Ya, kalau makanya Kalau dari peristiwa tersebut yang saya umpamakan tadi, terdapat ada fakta kekerasan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan, menurut Anda? ya tentu ada regulasinya. Ya, kalau memang akhirnya, karena itu adalah satu prinsip hukum dan instrumen hukum yang sudah dikatakan perintah dan kehendak undang-undang, kalau ada intimidasi, terus orang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, tentunya adalah pelanggaran terhadap hukum acara pidana. Dan hasil pemeriksaan penyidikan yang didasarkan pada sesuatu yang di situ ada intimidasi, tidak mendapatkan bantuan hukum, maka penyidikan itu yang menjadi tidak sah. Penyidikan yang tidak sah, kalau itu akhirnya dikemas di dalam dakwaan, seolah-olah itu adalah sah, dan itu akhirnya diambil oleh hakim dalam pertimbangan hakimnya dan membuat putusan, inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Ini yang sedang kita evaluasi sekarang, kita benahi, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal. Apa bisa disimpulkan dalam sidang yang sudah inkrah lalu itu bisa dikatakan tidak sah juga artinya? Oh, sangat bisa, karena inilah gunanya. Ini yang saya bilang upaya hukum luar biasa adalah satu dosis yang diberikan kepada terpidana. Dosis yang besar, karena bisa jadi orang bisa keliru, negara, katakanlah organ negara salah dalam hukum orang, maka dikasih satu tanggung jawab negara itu kepada si terpidana. Kalau kamu salah, ternyata hukuman ini salah, maka nanti akan dikasih ruang, namanya ruang oleh negara yang disebut dengan PK. PK inilah menjadi satu obat mujarab gitu, satu-satunya untuk mengembalikan kemerdekaan dia, hak dia itu tadi yang sudah dilakukan penahanan. Mohon izin yang mulia, mohon bisa istirahat. Sakit lagi Sudirman. Mulai dari proses penangkapan dari suatu kekerasan yang dihasilkan dari suatu kekerasan, menurut Anda? Ya tentu ada regulasinya kan, kita juga sudah perhatikan.